Baik, saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Jokowi Menyapa. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan sebuah kesempatan yang langka dan berharga karena saya berkesempatan untuk mewawancarai Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, dan kita akan bertanya-tanya dan kita ingin tahu Presiden Jokowi menyapa masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota tetapi juga di desa-desa. Dan langsung saya sapa beliau. Presiden Jokowi, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan selamat malam, Mas Imam. Kami. Presiden Jokowi, pertama-tama nama acara ini khas kami dedikasikan memang untuk Presiden Jokowi menyapa masyarakat tidak hanya di kota tapi di desa-desa yang juga menyaksikan beragam aktivitas Presiden Jokowi dari pagi hingga petang. Sebagian besar sudah disinggahi oleh Presiden Jokowi, tetapi sebagian yang lain mungkin yang di desa-desa ingin juga Presiden hadir. Nah, kesempatan kali ini kami membuka kanal untuk desa-desa yang lain untuk menyaksikan Presiden Jokowi menyapa. Presiden, yang pertama kali, kami ingin dalam konteks saat ini bulan suci Ramadan, kemudian sebagian dari masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya tentu masyarakat Muslim saat ini sedang menikmati betapa syahdunya suasana Ramadan. Mungkin pada konteks ini Presiden Jokowi ingin menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Iya, pertama saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1438 Hijriah ini. Semoga semua amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terutama berkah-berkah Ramadan ini bisa kita gunakan untuk menjalin silaturahmi, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah wataniyah kita, ukhuwah basariyah kita, semuanya kita jalin persaudaraan di antara kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Presiden Jokowi, kalau melihat Indonesia tadi, kita punya ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebangsaan gitu. Dalam konteks ini tentu menarik melihat Indonesia yang begitu plural dan ini sering kali Presiden Jokowi sampaikan di banyak sekali forum. Pada konteks ini tampaknya kita punya tantangan dari masa ke masa. Dalam konteks ini kita punya cerita Pancasila, kita punya cerita Bhinneka Tunggal Ika, tetapi ada tantangan-tantangan misalnya radikalisme, terorisme dan selanjutnya termasuk jelang bulan suci Ramadan kita mendapatkan sekali lagi teror bom dan kita menjadi sangat prihatin terhadap hal tersebut. Kami persilakan Presiden Jokowi mengelaborasi suasana-suasana tersebut. Ya, ini yang pertama ya, banyak negara yang hadir di Indonesia kagum terhadap kita setelah saya bercerita, baik Presiden maupun Perdana Menteri maupun Raja, bahwa negara ini ada 17.000 pulau, memiliki 714 suku, memiliki 1.100 lebih bahasa lokal. Artinya apa? Memang kita ini bermacam-macam, memiliki beragam agama. Memang kita ini bermacam-macam dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini yang sering kita lupa. Kemudian, kekaguman mereka apa? Kita ini tetap satu, tetap bersatu, tetap rukun. Bahwa wajar ada sedikit gesekan-gesekan lah. Yang kedua, gesekan-gesekan seperti itulah yang terus-menerus harus kita kurangi. Karena para pahlawan kita, yang mulia pahlawan, leluhur kita, para pejuang kita sudah sepakat, para ulama-ulama, para tokoh-tokoh agama sudah sepakat bahwa kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan dasar Pancasila itu sudah final. Ya, sudah final. Jadi sekali lagi sering saya sampaikan di mana-mana bahwa yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ini sudah final. Jangan ada yang mencoba untuk mengutak-atik lagi.
Jangan coba-coba ada orang pikiran-pikiran untuk mengganti. Tidak. Konstitusi kita mengatakan tidak boleh. Jadi kalau hal yang fundamental itu ada yang coba-coba ingin mengganti, saya sampaikan berkali-kali, saya akan gebuk. Kita harus gebuk kalau ada yang ingin mempunyai pemikiran-pemikiran seperti itu, karena ini fundamental sekali, sangat fundamental sekali. Kemudian yang berkaitan dengan ormas atau organisasi apapun atau kelompok apapun yang ingin mengganti, ya saya sampaikan, ya digebuk. Apalagi yang namanya PKI, komunisme, ini kan juga sudah dilarang. Sudah lama digebuk bukan? Sudah ada TAP MPRS-nya, Ya. sudah dilarang. Jangan ada yang bunyi-bunyi lagi mengenai itu. Ya saya sampaikan juga, sama. Jadi gebuk ditambah ditendang, nggak bisa. Ini sebuah hal yang sangat fundamental sekali. Di saat kita bicara dasar negara, pilar negara, tidak ada tawar-menawar. Tidak ada. Ini adalah sudah merupakan konsensus yang mulia para pahlawan kita, para tokoh agama kita, para ulama, para pejuang kita. Kemudian kita masuk ke terorisme. Ya, apalagi yang namanya terorisme, tidak ada tempat secuil pun bagi terorisme di negara kita. Tidak ada. Tidak ada. Oleh sebab itu, juga sering saya sampaikan, terorisme ini apa sih? Memberikan rasa takut kepada masyarakat, agar masyarakat takut. Oleh sebab itu, jangan takut. Itu juga pesan terhadap terorisme. Kita harus lawan bersama-sama yang namanya terorisme. Itu juga pesan Presiden Jokowi dan Pak JK saat hadir di lokasi teror. Ya, saya kira pesan kita jelas. Dan oleh sebab itu, untuk mengatasi ini, mencegah ini, yang namanya rancangan undang-undang anti terorisme itu harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan DPR, segera diselesaikan sehingga aparat menjadi lebih mudah menangani, aparat menjadi lebih cepat menangani, terutama di sisi pencegahan. Karena aparat sekarang ini memang kita perintahkan untuk cepat menangani, tapi undang-undangnya tidak memungkinkan untuk itu. Inilah yang harus segera diselesaikan. Presiden Jokowi bersama cukup banyak pimpinan negara hadir di Riyadh, kemudian bertemu dengan para pemimpin dunia. Dan salah satu konteks yang dibahas adalah tentang radikalisme dan terorisme. Kemudian Presiden Jokowi kami pantau menggagas setidaknya ada 4 hal penting. Kalau berkenan, tolong kembali sampaikan kepada kami beberapa hal penting tersebut, yang ujungnya juga kita berharap akan menenteramkan rakyat, dan rakyat akan bersama-sama membuat sebuah gerakan bersama bahwa radikalisme itu bukan ruh dari kita, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang toleran dan seterusnya. Silakan Presiden. Iya, kita bertemu dengan 55 negara dengan penduduk muslim dengan Amerika Serikat. Memang kita di sana hanya berbicara satu, yaitu radikalisme dan terorisme. Satu tema utama. Iya, hanya satu saja. Karena semua negara mengalami hal yang sama. Bagaimana memberantas terorisme, bagaimana mencegah terorisme, bagaimana mengatasi serangan-serangan terorisme. Dan saya sampaikan saat itu bahwa penanganan terorisme tidak hanya bisa dilakukan dengan yang namanya penegakan hukum, hard power approach, tidak. Harus juga ada pendekatan-pendekatan yang lain, yaitu soft power approach. Dengan pendekatan agama,
dengan pendekatan budaya, apalagi di Indonesia yang kita ini dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang santun, bangsa yang memiliki nilai-nilai religius dan nilai-nilai budaya yang baik. Ya, pendekatan itu yang saya sampaikan dalam forum itu. Ya. Tetapi hampir semua negara sepakat bahwa pertukaran informasi mengenai terorisme harus dilakukan. Pertukaran data-data mengenai terorisme itu harus kita lakukan, dan juga kita semuanya sepakat bahwa terorisme merupakan musuh bersama negara-negara yang berpenduduk muslim di seluruh dunia. Presiden, satu pertanyaan lagi di konteks ini. Setelah ini saya mau ganti langit Bogor agak lebih terang. Kita akan cerita investment grade dan seterusnya. Satu pertanyaan lagi. Di depan kita ada Minggu Pancasila, 28-29 Juni hingga 4 Mei gitu ya. Kemudian pada momen itu, satu minggu kita berharap ada suasana membangun dan membumikan Pancasila di bumi Indonesia yang memang menjadi rumahnya. Pada konteks tersebut, Televisi Republik Indonesia juga menggagas sebuah acara maraton, sesi-sesi diskusi terkait dengan hal ini. Kami minta masukan dan pelajaran dari Presiden Jokowi, kearifan dari Presiden Jokowi terkait dengan konteks membumikan Pancasila, Presiden. Ya, sering dimanapun setiap saya bertemu dengan masyarakat selalu saya suruh maju 1, 2, 3 orang untuk saya tanya, apa enggak Pancasila? Ayo silahkan. Kuis ya, dalam bentuk kuis ya. Ini apa? Supaya masyarakat kita paling enggak hafal dulu mengenai Pancasila. Kemudian mengerti makna yang terkandung dari dasar negara kita, Pancasila itu. Kemudian memahami dan kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita betul-betul mengerti, paham, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, saya kira nggak ada kok yang namanya intoleransi, itu nggak akan ada. Karena kita sadar memang kita ini berbeda-beda. Dan juga dalam hal menunaikan ibadah menurut agama masing-masing, Pancasila juga memberikan ruang yang selebar-lebarnya bagi seluruh masyarakat untuk menjalankan syariat agama sesuai dengan agama masing-masing. Ini tidak ada yang namanya menghalangi, tidak ada. Dasar negara kita ini betul-betul memberikan ruang yang luas kepada masyarakat. Kemudian juga yang berkaitan dengan berdemonstrasi, kemudian berorganisasi, berpendapat, berkumpul, semuanya juga diberi kebebasan, tetapi juga ada koridor-koridor aturan, koridor-koridor hukum yang harus diikuti. Tidak bisa dong kita semau gue, kita nggak bisa. Di negara manapun pasti ada aturan-aturannya. Nah, itulah yang kalau kita memahami betul bagaimana kita berdemokrasi, ini akan nyaman. Semuanya akan enak, semuanya akan nyaman. Ini yang akan terus kita lakukan, sehingga baru seminggu yang lalu saya tanda tangani, sekarang ada unit presiden untuk pemantapan ideologi Pancasila yang nanti ini kita akan terus menerus kepada seluruh warga memberikan pemahaman mengenai Pancasila dengan cara-cara yang terkini. Mungkin nanti bisa lewat
media sosial, bisa lewat Instagram atau vlog mungkin, video blog atau Facebook atau Twitter, tapi cara-cara seperti itu yang akan kita kerjakan, kita dorong. Presiden Jokowi, sekarang saya ganti tema biar suasana Bogor tidak terlihat terlalu mendung, karena sebenarnya Bogor, Jawa Barat ini kan indah luar biasa, layaknya Indonesia, sebenarnya indah luar biasa. Saya ingin masuk dari Pancasila juga lah, ini kan Minggu Pancasila Presiden. Sila keadilan sosial, ini kan beberapa sidang kabinet terakhir Presiden Jokowi senantiasa menggaungkan ini. Itu karenanya konektivitas diperbaharui, diperbaiki. Ada tol laut dan seterusnya, ada Trans Papua dan seterusnya. Saya tahu Presiden Jokowi waktunya terbatas, jadi saya terpaksa mengelaborasi beragam apa yang ada di benak saya, karena jangan-jangan ini ada di benak masyarakat. Dari konteks itu saya ingin dielaborasi dengan cerita bahwa infrastruktur diperbaiki dan fasilitas yang didapati masyarakat, terutama di pulau-pulau terdepan sesuai dengan nawacita, ini sekarang sudah mulai ada hasilnya. Mungkin di kesempatan yang baik menyapa publik saat ini, tolong disampaikan Presiden Jokowi, apa saja yang sekarang menjadi stressing dan telah bisa kita nikmati saat ini, Presiden? Iya, kita memang fokus ya. Kerja itu kalau nggak fokus itu malah kemana-mana dan hasilnya nggak akan kelihatan. Sekarang memang kita fokus konsentrasi pada infrastruktur, baik membangun jalan tol, membangun pelabuhan besar, sedang maupun yang kecil, membangun airport yang besar, yang sedang maupun yang kecil, membangun jalur kereta api. Kenapa ini dibangun? Yang pertama, ini akan memperbanyak perputaran uang yang ada di daerah, yang pertama. Yang kedua, dengan membangun infrastruktur ini akan banyak sekali lapangan pekerjaan yang tersedia. Saya pernah waktu datang untuk mengontrol pembangunan waduk di Batam, waduk Segong. Saya tanya, kok yang kerja banyak? Saya tanya, ini dari mana? Dari mana? Ternyata dari Sabang sampai Merauke ada di situ semuanya. Artinya menyediakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga juga dari sisi mobilitas orang, mobilitas untuk barang, ini akan lebih cepat. Dan kita harapkan nantinya harga-harga menjadi turun, karena infrastruktur itu tersedia. Saya berikan contoh, misalnya saat saya meresmikan pelabuhan di Tapaleo, ini di Halmahera Tengah, pelabuhan kecil, tetapi dengan adanya kapal sedang yang bisa merapat di pelabuhan itu, sembako bisa dikirim ke sana, entah beras, gula, semen, semuanya bisa masuk. Dan karena kapal bisa rutin merapat di pelabuhan kecil itu, ya pasti harga kan di sana kan sama dengan daerah-daerah yang lain, paling tidak terpautnya sedikit. Tapi dari sisi daerah juga bisa mengirim komoditas untuk dijual, karena ada kapal rutin ke sana, kopra bisa dijual, kemudian lada bisa dijual, cengkeh bisa dijual. Ini yang menyampaikan masyarakat setelah saya omong-omong. Artinya apa? Pembangunan infrastruktur itu selain masalah lapangan pekerjaan, kemudian mempermudah mobilitas orang dan barang. Yang ketiga juga menyangkut nanti harga yang lebih murah, dan juga yang keempat bisa memperbaiki ekonomi daerah, karena produk komoditas yang ada di daerah ini bisa dikirim keluar. Ini yang kadang-kadang orang tidak melihat sampai sejauh itu. Dan menekan inflasi juga mungkin Presiden. Ya tentu saja, kalau nanti larinya kalau kapal itu sudah datang rutin, itu kalau harga bisa ditekan turun, tentu saja inflasi daerah, inflasi nasional akan juga bisa ditekan. Agar gatuk Presiden. Jadi di internal kita punya perbaikan, di luar orang semakin percaya karena misalnya ada investment grade misalnya.
Apa maknanya untuk sebuah pemerintahan saat ini, investment grade? Ini sebuah kepercayaan dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan internasional kepada kita. Mencari sebuah kepercayaan itu tidak mudah. Pada saat kita merencanakan membangun infrastruktur, banyak yang ragu. Hanya rencana saja atau dikerjakan benar. Kita tunjukkan bahwa ini kita kerjakan betul. Kemudian menyederhanakan perizinan-perizinan dengan paket-paket kebijakan ekonomi. Ini nanti bisa berjalan atau tidak berjalan. Ya proses itu kita ikuti, implementasinya seperti apa. Ada yang sudah jalan memang, ada yang belum. Ini juga harus kita akui. Tapi ini terus akan kita lihat. Kemudian yang ketiga, dalam mengelola ekonomi kita, baik mengelola fiskal, mengelola APBN, mengelola moneter, mereka juga melihat ada konsistensi enggak? Kredibilitas APBN kita bisa dipercaya enggak? Tahun pertama mungkin mereka ragu-ragu, tahun kedua oh serius, tahun ketiga oh benar-benar diterapkan, sehingga mereka memberikan investment grade kepada Indonesia, karena sebelumnya kan sudah Moody's, sudah Fitch rating sudah memberikan, dan terakhir S&P juga memberikan investment grade. Artinya apa? Kalau kepercayaan itu sudah ada, investment grade sudah diberikan, akan banyak arus uang masuk ke Indonesia. Akan banyak arus modal masuk ke Indonesia, akan banyak investasi masuk ke Indonesia, sehingga kita harapkan dengan arus uang masuk, arus modal masuk, investasi masuk, akan terbuka lapangan pekerjaan lewat misalnya pembangunan pabrik, pembangunan infrastruktur, yang tidak semuanya bisa kita tutup dari APBN. APBN kita itu hanya bisa menyelesaikan 30% dari rencana infrastruktur yang ingin kita bangun, hanya 30%. Jadi yang 70% dari mana yang tadi? Dari arus uang masuk, arus investasi masuk. Inilah kepercayaan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya agar ekonomi kita menjadi lebih baik, agar ya kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sekarang karena waktu yang terbatas, saya pindah ke konteks yang lain. Padahal saya ingin sekali mendalami konteks ini, karena saya yakin Presiden Jokowi banyak hal yang bisa saya gali, dan publik sebenarnya penting untuk tahu. Saya masuk ke konteks terakhir, Presiden. Di hadapan kita, tahun politik tampak belum berakhir. 2018, pilkada juga akan semarak. Banyak ibu kota banyak kota-kota besar, Jawa Tengah, Timur, Barat, kemudian di Sumatera, Sulawesi, dan seterusnya ada sebuah kompetisi. Indonesia memang iya punya sejarah yang baik, tapi dalam konteks tersebut mungkin Presiden ingin mengingatkan kita semua warga bangsa agar pasca kompetisi berlangsung, semua bisa kembali hidup damai, tidak meng-unfriend teman di Facebook dan seterusnya misalnya. Silakan Presiden Jokowi. Iya, jadi kemarin yang kita ada 101 pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur ya, di seluruh tanah air. Nah, tahun depan ini ada 171 pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur. Dan ini menyangkut provinsi-provinsi yang memiliki penduduk yang banyak. Ya. Misalnya untuk provinsi ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, di Sumatera Utara, di Lampung, dan di kabupaten dan kota-kota yang lain di seluruh tanah air. Pesan saya, ini adalah perhelatan politik. Oleh sebab itu, saya minta yang namanya tim sukses, yang namanya kandidat, baik kandidat bupati, wakil bupati, kandidat wali kota, wakil wali kota, kandidat gubernur, wakil gubernur, tarungnya itu tarung program.
Tarungnya itu tarung ide, tarung gagasan. Yang disampaikan harusnya itu. Gagasan, program, ide untuk provinsinya apa, untuk kotanya apa, untuk kabupatennya apa, yang disampaikan itu. Sehingga masyarakat bisa memilih, oh saya pilih calon A, karena programnya sesuai dengan yang saya inginkan. Berilah pendidikan politik yang baik pada rakyat. Jangan sampai rakyat dibawa ke arus politik yang menimbulkan keretakan sosial, kebencian, saling menjelekkan, saling menyalahkan, saling menghujat. Jangan. Karena ini kan perhelatan per 5 tahun. Jangan masyarakat dibawa ke arah politik seperti itu. Berikan pendidikan yang baik, berpolitik kepada rakyat kita. Dan juga saya titip lagi, setelah pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota selesai, ya sudah selesai. Jangan dibawa-bawa terus sampai nanti 5 tahun lagi bertanding lagi. Kita harus mulai Membiasakan diri. matangkan, mendewasakan, membiasakan pada masyarakat hal-hal seperti itu. Kalau sudah rampung, termasuk pilpres, setelah rampung ya sudah rampung, itu perhelatan setiap 5 tahun, jangan lupa gitu loh. Naik kuda lagi. Nah, jangan sampai kita ini terbawa-bawa terus oleh pilpres, Suasana. pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali. Itu adalah perhelatan demokrasi, perhelatan politik. Ya. Nanti akan ada lagi setiap 5 tahun. Jadi tidak usah suasana kita ini menjadi kayak bukan saudara lagi. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Saudara sebangsa. Dan sekali lagi saya minta kepada elit-elit politik membawa rakyat pada sebuah pembelajaran politik, kematangan berpolitik yang baik. Ya. Baik. Presiden Jokowi, satu lagi terakhir. Seberapa penting ketauladanan bagi sebuah kepemimpinan? Ini kan menarik, melihat Presiden Jokowi belusukan kemana-mana, berpakaian, berupaya sederhana di mana-mana. Kemudian ini juga lagi viral, misalnya Ibu Iriana, Ibu Negara juga kemarin kabarnya menolak di VIP-kan di sebuah bandara dan tetap di bagian ekonomi misalnya. Apakah ini sebenarnya pesan yang coba dibagi kepada masyarakat luas bahwa kepemimpinan juga adalah bagian dari ketauladanan atau sebaliknya? Ya memang yang paling baik itu kepemimpinan itu memberi contoh, yang paling baik. Nah, nggak usah banyak bicara. Menarik. Kalau terlalu banyak bicara dan rakyat kita itu mencontoh paling mudah. Contoh paling mudah. Presiden Jokowi, terima kasih memberikan waktu di tengah kepadatan yang luar biasa. Kami berharap ada kesempatan lain. Presiden Jokowi menyapa warga bangsa, masyarakat yang ada di desa-desa dan juga di kota melalui channel negara, yaitu Televisi Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih, sebuah kehormatan kami bisa hadir bersama Presiden. Terima kasih Mas Imam. Selamat malam. Kasih. Dan demikian tadi Jokowi menyapa. Semoga bermanfaat. Saya Imam Priyono. Selamat malam. Sampai jumpa.